Hai semua, ketemu lagi dengan saya Diki dan juga masih dengan partner saya yaitu Dengan saya AB, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang boleh dan tidak boleh seputar kacamata dan lensa kontak nih Pak B. Ya, atau oke. nama kerennya adalah do's and And don'ts don'ts, gitu ya. ya. Oke, yang pertama nih Pak B, Ya. apa sih yang don'ts atau yang tidak boleh kita lakukan dalam hal lensa kontak? Yang Ya. pertama adalah jangan pernah mencoba-coba lensa kontak orang lain. Ya. Meskipun lensanya itu punya teman kita, saudara kita, adik kita tuh jangan pernah coba-cobaan Tukeran, lensa ya. kontak. Tuker-tukeran juga nggak boleh. Iya. Jadi walaupun minusnya sama kadang-kadang ya cobain dong, itu nggak boleh. Ya. Yang paling sering adalah lensa kontak warna Warna, nih. bener. Mau nyobain dong katanya mata lu bagus banget gitu ya, dicoba di mata kita itu sangat tidak dianjurkan. Ya. Jadi karena lensa kontak melekat di bagian tubuh kita yang sensitif, yaitu adalah mata, jadi harus terjaga kebersihannya. Sama aja seperti kita kosmetik dan sikat gigi kan nggak boleh tuker-tukeran. Betul Pak Diki, nggak higienis Pak Diki Nggak ya. higienis ya. Oke, berikutnya tentang lensa kontak juga yang nggak boleh adalah berenang menggunakan soft lens Pak Diki ya. Jadi kita tahu bahwa lensa kontak lunak atau soft lens itu sifatnya menyerap air. Sehingga saat kita berenang itu air kaporit bisa masuk ke lensa kontak kita dan juga akan masuk ke mata kita. Oh. Sehingga kita tahu bahan kimia di kolam renang itu akan pindah ke mata kita, akan menimbulkan iritasi, mata merah dan sebagainya Pak Diki. Jadi sebaiknya gimana Pak B kalau mau renang? Nah, kalau mau berenang Pak Diki yang pasti adalah gunakan goggles. Bukan baju renang ya? Ya, itu udah pasti. Ya, menggunakan goggles, jadi mata kita terlindung dari cipratan air kolam renang tadi. Dan yang terakhir adalah kalau mau pakai soft lens, pakai yang sekali pakai. Oh, oke. Pakai yang harian, artinya nanti kalau misalnya setelah berenang kita bilas, tinggal dibuang saja soft lensnya. Sehingga tidak sampai membuat mata kita menjadi iritasi ataupun merah Pak Diki. Jadi tetap higienis ya Pak B Betul ya? Pak Diki. Oke, yang ketiga, sekarang kita beralih. Kalau tadi yang pertama dan kedua adalah tentang soft lens, Lens, ya. sekarang tentang kacamata nih. Apakah yang don'ts, apakah yang do's-nya gitu, yang bolehnya ya. Nah, yang pertama untuk kacamata adalah selalu menggunakan kacamata dari arah depan dan gunakan dua tangan. Ya, lebih enaknya saya praktekin aja ya. didemoin aja, Pak Diki. Saya ada kacamata di sini. Jadi kalau pakai kacamata harus dua tangan begini Pak B. Nah. Dan melepasnya pun harus dua tangan. Ya. Yang paling sering kejadian, yang don'ts-nya adalah pakainya begini, bukanya satu mata, Karena satu satu pegang tangan, handphone. satu pegang handphone misalnya. Jadi Iya. begini, otomatis bagian yang sebelah kaki kacamata ini Melebar ya? melebar. Nanti kalau mau dipakai jadinya kendor-kendor dan Kendor. kacamatanya bisa miring. Iya. Gitu. Nah, don'ts yang kedua untuk kacamata adalah jangan pernah menggunakan kacamata di atas kepala. Nah, ini sering banget nih. Kalau Keren kacamata nih. habis dipakai, ditaruh di atas kepala gitu ya. Biar keren Pak Diki. Mungkin ada yang beranggapan biar keren atau juga menganggap oh biar simpel daripada saya lipat lagi saya bungkus nanti kan saya mau pakai lagi tinggal giniin doang. Iya. Tetapi ini akan memberikan efek kaki kacamata menjadi lebih lebar dari wajah kita Dilonggar, karena ukuran ya. kepala tuh lebih besar daripada ukuran wajah. Wajah. Nanti kalau kacamatanya ingin dipakai di wajah kita otomatis jadinya Longgar, dia kendor-kendor atau melorot, jadi ya. longgar atau melorot gitu ya. Yang ketiga adalah selalu simpan kacamata di dalam boxnya atau dalam case-nya. Kalau bisa case-nya yang keras nih teman-temannya Pak B ya, tinggal Terlindungi ya. masukin aja, terlindungin. Jadi kalaupun Tekan. keras begini, ketekan juga dia aman kacamatanya. Kita taruh kantong nggak masalah, kalaupun taruh saku jatuh nggak masalah. Tapi yang paling banyak adalah karena segen atau males membawa boxnya, taruhnya suka sembarangan di sini. Bisa Atau gores taruh- tuh Pak Diki pasti bisa ya. gores, bisa patah, bisa bengkok kacamatanya tertekan karena tertekan dari gerakan kita gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah jangan pernah meletakkan sunglasses atau kacamata, terutama yang bermaterial plastik ya, di dashboard mobil. Panas tuh Pak Panas Diki ya. sekali karena yang paling banyak adalah sunglasses. Karena orang beranggapan kalau nyetir enakan pakai sunglasses. Keluar dari mobil, sunglassnya ditaruh di dashboard. Ya. Tahu sendiri kalau udah di bawah matahari langsung itu kabin mobil kita tuh sangat panas yang nanti bisa berpengaruh terhadap posisi kacamata. Berubah bentuk ya. bisa, Jadi Pak berubah Diki. bentuk karena dia akan memuai gitu ya. Yang berikutnya adalah jangan pernah membersihkan kacamata dengan baju Wah, ya. sering Ini tuh. sering banget nih. Nggak sempat wah kotor lagi di jalan ngelap Lap pakai aja baju ya. karena serat kain baju kita tuh kurang tidak ya? kasar ya, Kasar, tidak kasar. sehalus lap kacamata. Jadi disarankan adalah menggunakan lap kacamata yang sudah disediakan atau pakai cairan pembersih seperti ini yang udah ada ya, yang sekali pakai. Mau tisu basah di Optik Melawai juga ada nih Pak Abe. Ya. Tinggal bawa beberapa saat kita traveling atau sediakan di kantor atau di rumah. Jadi kalau kacamata kita kotor, kita tidak sempat ke optik, kita bisa pakai tisu sekali pakai buang untuk membersihkan kacamatanya. Atau yang spray Pak Abe, pernah lihat nggak kacamata dibersihin pakai yang spray?
tinggal disemprotkan di bagian depan dan belakang lalu dikeringkan dengan tisu yang kering. Oke, berikutnya adalah di masa pandemi begini itu paling banyak hand sanitizer di mana-mana ada. Di tas kita, di kantong kita kemana-mana juga ada hand sanitizer. Nah, tidak boleh membersihkan kacamata dengan hand sanitizer. Kenapa? Karena hand sanitizer ada kandungan alkoholnya. Ya, kita tahu bahwa alkohol yang sangat baik untuk membunuh kuman ternyata bisa membuat frame-nya itu menjadi kusam. Oh, saya kira bisa bikin kacanya, lensanya jadi bebas Steril. kuman, Nah, steril, juga. Pak Be. Oke, bahkan juga Pak Diki itu lensanya, lapisan anti refleksinya itu bisa ngelupas gara-gara terkena alkohol tadi. Ya, jadi kalau untuk membersihkan, merawatnya yang seperti Pak Diki sampaikan, boleh menggunakan pembersih yang direkomendasikan tadi. Jangan menggunakan hand sanitizer, ya. Atau terkadang bisa juga kadang-kadang ada yang menggunakan cairan-cairan lain Pak B, seperti cairan yang untuk cuci piring atau cairan untuk membersihkan kaca misalnya, itu tidak boleh Pak B ya, karena lensa kacamata memiliki coating yang sangat sensitif sehingga dikhawatirkan nanti bisa merusak coating tersebut gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, jadi begitu informasi seputar do's and don'ts perawatan kacamata dan lensa kontak. Apabila kalian masih punya pertanyaan, silakan datangi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.